pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari kancah sepak bola Eropa. Premier League resmi tak lagi menampilkan lambang pelangi di ban kapten untuk musim depan. Informasi lainnya pemirsa, kita terbang ke sepak bola tanah air. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers dikabarkan akan segera merapat ke Crystal Palace di Liga Inggris. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Premier League resmi menghapus lambang pelangi dari ban kapten mulai musim depan. Keputusan ini diambil setelah kerjasama dengan organisasi LGBTQ+ Stonewall berakhir. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya penolakan terhadap kampanye Rainbow Laces. Premier League memutuskan untuk tidak lagi menampilkan lambang pelangi pada band kapten setiap tim mulai musim 2025. Keputusan ini diambil seiring berakhirnya kerjasama dengan organisasi amal LGBTQ+ Stonewall yang telah berlangsung sejak 2014 dalam kampanye bertajuk Rainbow Laces. Dikutip dari BBC, kampanye tersebut sebelumnya bertujuan untuk mendukung keberagaman dan inklusi di dunia sepak bola. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pemain dan supporter menyuarakan keberatan terhadap simbol-simbol kampanye tersebut, terutama yang berkaitan dengan keyakinan pribadi. Sejumlah pemain Premier League diketahui menolak penggunaan atribut yang memuat simbol pelangi, baik pada band kapten maupun jersey. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinan agama yang mereka anut. Kasus serupa juga sempat terjadi pada kapten Ipswich Town Sam Morsy serta kapten Crystal Palace Marc Guehi yang sempat menyertakan pesan religius pada band kaptennya. Di klub seperti Manchester United, penolakan terhadap penggunaan atribut pelangi juga sempat muncul di kalangan pemain. Setelah salah satu bek mereka, Noussair Mazraoui, lebih dahulu menolak memakainya. Selain pemain, sejumlah supporter juga menyampaikan protes terhadap kampanye tersebut karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka yakini dalam dunia sepak bola. Masih seputar sepak bola Eropa. Winger lincah timnas Prancis Kingsley Coman resmi angkat kaki dari Bayern Munich untuk bergabung dengan raksasa Arab Saudi Al Nassr. Bersama Dier Roten, pemain berusia 29 tahun itu sudah mencatat 72 gol dan 71 assist. Winger timnas Prancis Kingsley Coman resmi menyepakati kepindahannya ke klub Arab Saudi Al Nassr. Kesepakatan secara prinsip antara Al Nassr dan Bayern Munich telah tercapai, dengan nilai transfer diperkirakan berada di bawah 30 juta euro atau sekitar 454 hingga 545 miliar rupiah. Dilansir dari jurnalis sepak bola terkenal Eropa Fabrizio Romano, Al Nassr berhasil mendapatkan tanda tangan Coman usai menebusnya dari Bayern. Penyerang sayap berusia 29 tahun itu dilaporkan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Kedatangannya membuat Al Nassr sejauh ini sudah mengamankan 3 pemain top dari klub besar Eropa di bursa transfer musim panas ini. Sebelum Coman, klub berjuluk Al-Alami tersebut telah mendatangkan Joao Felix dan Inigo Martinez dari Barcelona. Bergabungnya Coman diprediksi akan menjadi dorongan besar bagi Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya untuk meraih gelar Liga Pro Saudi musim ini.
Lini serang Al Nassr kini kian mewah dengan keberadaan pemain-pemain top seperti Sadio Mane, Angelo Gabriel, Joao Felix, dan kini Kingsley Coman. Selain kemampuan olah bolanya, Coman juga dikenal sebagai magnet trofi berkat rekam jejak gemilangnya di berbagai klub Eropa. Sejak bergabung dengan Bayern Munich dari Juventus pada 2015, ia telah mencatat 339 penampilan dengan torehan 72 gol dan 71 assist. Ia juga membantu Bayern meraih sejumlah gelar domestik dan Eropa. Di musim 2024-2025, Coman tampil 45 kali, menyumbang 9 gol dan 6 assist meski sempat absen karena cedera otot. Ribuan supporter Crystal Palace meluapkan kemarahan mereka. Protes itu akibat pencoretan tim dari Liga Eropa. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan UEFA Mafia. Supporter Crystal Palace membentangkan spanduk bertuliskan UEFA Mafia saat laga Community Shield 2025, memprotes keputusan UEFA yang mencoret tim mereka dari Liga Eropa. Dalam pertandingan yang digelar di Wembley, London, Minggu 10 Agustus 2025, Palace sukses meraih gelar Community Shield usai mengalahkan Liverpool 3-2 lewat adu penalti. Laga harus berlanjut di babak tos-tosan setelah skor imbang 2-2 di waktu normal. Gol Liverpool dicetak Hugo Ekitike dan Jeremy Frimpong, sementara Philippe Mateta serta Ismail Sarr mencetak gol untuk Palace. Kemenangan tersebut dirayakan di tengah ribuan supporter Palace yang memadati Wembley. Namun, momen perayaan juga diwarnai aksi protes terhadap UEFA. Selain spanduk, banyak fans mengenakan kaos bertuliskan UEFA Mafia sebagai bentuk kritik atas keputusan yang melarang Palace berlaga di Liga Eropa musim depan. Padahal Palace berhak tampil di kompetisi tersebut sebagai juara Piala FA. UEFA menurunkan mereka ke ajang Conference League dengan alasan kepemilikan klub. Palace dimiliki oleh John Textor yang juga pemilik Olympique Lyon, klub yang lolos ke Liga Eropa. Sesuai aturan UEFA, dua tim dengan pemilik yang sama tidak boleh tampil di kompetisi Eropa yang sama. Palace kini telah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS demi mendapatkan kembali hak tampil di Liga Eropa. Sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Emil Audero dan Jay Itzes, dua aset timnas Indonesia akan saling berhadapan untuk pertama kalinya di pentas Serie A Italia.
Pertemuan ini akan berlangsung 29 Agustus 2025 ini sekaligus jadi ajang pemanasan menuju FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Sepak bola Indonesia mencatatkan momen bersejarah dengan hadirnya dua pemain timnas Indonesia yang akan saling berhadapan di kompetisi Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Emil Audero dan Jay Itzes, dua talenta kebanggaan tanah air, akan bertemu dalam pertandingan pekan ketiga Liga Italia musim 2025-2026. Pertandingan penting ini akan digelar pada 29 Agustus 2025 di Stadion Giovanni Zini, markas Cremonese yang diperkuat Emil Audero. Lawannya adalah Sassuolo, klub baru Jay Itzes yang juga baru saja resmi bergabung. Momen ini bukan hanya kebanggaan bagi klub-klub tersebut, tetapi juga menjadi sejarah tersendiri bagi sepak bola Indonesia. Karena baru kali ini, dua pemain berdarah Indonesia saling berhadapan di level tertinggi Liga Italia. Emil Audero sendiri bergabung dengan Cremonese pada akhir Juli 2025 setelah menyelesaikan masa peminjamannya bersama Como. Kiper kelahiran Mataram ini memiliki pengalaman berharga setelah pernah memperkuat sejumlah klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como. Sementara itu, Jay Itzes juga baru saja resmi menjadi bagian dari Sassuolo, juga membawa ekspektasi tinggi setelah karirnya yang terus menanjak. Selain menjadi sorotan di Serie A, kedua pemain ini juga akan kembali membela timnas Indonesia pada bulan September 2025 dalam pertandingan FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon, menambah antusiasme para penggemar sepak bola tanah air. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers dikabarkan akan segera merapat ke Crystal Palace. Kabar ini menguat setelah media Belanda melaporkan dan sang pemain tak masuk spot di laga perdana Eredivisie 2025-2026. Media Belanda melaporkan bahwa bek timnas Indonesia Mads Hilgers sedang menuju klub Liga Inggris yang meraih trofi musim lalu. Kontrak Hilgers bersama FC Twente sejatinya masih berlaku hingga 1 Juli 2026. Namun, klub dikabarkan siap melepasnya demi mendapatkan biaya transfer signifikan, mengingat nilai pasarnya kini mencapai 6,5 juta euro. Bek berusia 24 tahun itu pun disebut sangat ingin pindah pada bursa transfer musim panas 2025.
Spekulasi kepergiannya semakin menguat setelah Hilgers kembali tidak masuk skuad FC Twente saat menghadapi Pezolle di laga pembuka Eredivisie 2025-2026. Sebelumnya, ia sempat dikaitkan dengan klub-klub seperti Feyenoord, PSV Eindhoven, Valencia, Sevilla, Bologna, dan Como, namun belum ada tawaran konkret. Menurut laporan jurnalis Belanda Leon ten Voorde serta media Twente Insight, Hilgers kini disebut akan bergabung dengan Crystal Palace. Kabar ini diperkuat unggahan di X dari seorang pria Inggris yang menyebut sang bek tengah dalam perjalanan menuju klub juara Piala FA 2024-2025 tersebut. Media terpercaya Belanda, WFC Groningen, juga membenarkan rumor ini. Diketahui, Crystal Palace sendiri baru saja menjuarai Community Shield 2025 usai mengalahkan Liverpool dan akan tampil di UEFA Conference League musim ini. Jika transfer ini terrealisasi, Hilgers akan mendapat peningkatan signifikan dalam karirnya. Media Jerman gencar memberitakan rumor panas mengenai salah satu gelandang timnas Indonesia, Tom Haye. Ia dikabarkan akan merapat ke klub Bundesliga 2 Schalke. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, masih menjadi sorotan usai belum memiliki klub hingga saat ini, setelah sebelumnya memperkuat salah satu klub Belanda, Almere City. Namun belakangan ini, Haye dikaitkan dengan salah satu klub ternama di Jerman, yakni Schalke 04. Sehingga telah menjadi sorotan media sepak bola setempat. Salah satunya diunggah oleh akun X milik Alex GE yang memicu diskusi luas di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Laporan menyebutkan Schalke tengah mencari tambahan amunisi di lini tengah. Khususnya sosok playmaker yang mampu mengatur tempo permainan, sekaligus menjadi kreator serangan. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Schalke maupun Tom Haye terkait rumor tersebut. Media Jerman terus memberitakan kemungkinan bergabungnya gelandang 29 tahun itu dengan klub yang kini berlaga di Bundesliga 2. Jika transfer ini terrealisasi, Tom Haye akan menjadi salah satu pemain Indonesia yang merumput di Liga Profesional Jerman, selain Kevin Dix yang berseragam Borussia Mönchengladbach. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.